Welcome to Demek Talks dan hari ini kita akan berbicara seputar bisnis trading forex. Oke teman-teman, semoga salam sehat dan juga salam sejahtera buat kita semua, khususnya bagi yang menyaksikan channel YouTube di Dimex Official. Dan tentunya jangan kemana-mana, terus saksikan channel YouTube ini karena apa? Ngomongin pusat edukasi bisnis trading forex adanya di Dimex Official. Dan hari ini saya akan bacain narasi dulu nih, biar enak kan, biar nanti kita nyambung nih ngobrolnya kan. Hari ini narasinya adalah, banyak sekali orang-orang yang memberikan testimoni bahwa trading forex ini bisa profit hingga ratusan juta per bulan, atau mungkin bisa lebih juga gitu kan. Tapi banyak orang juga yang tidak mengetahui sisi gelapnya nih, sisi gelap dari bisnis trading forex. Dan tentunya gak perlu lama-lama, saya langsung aja narasumber ini adalah Masti Cenliani. Beri tepuk tangan buat Masti Cenliani, tek 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 gitu kan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Celi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sorry Mas Celi kan ini kan Bandung nih. Kemarin kan kita udah tahu kalau Mas Celi itu adanya di Jakarta. Saya pengen tanya dulu nih sebelum kita bahas ini. Gimana rasanya perbedaan Bandung sama Jakarta dalam segi cuaca mungkin atau apa? Cuaca ya udah pasti ya. Ya. Karena kan Bandung itu dingin, kalau Jakarta itu panas, panas anginnya. Pokoknya nggak enak aja lah. Sempat ngalamin ini gak sih? Apa nama itu kayak ngerasa kulit? Breakout. Nah itu kayak gitu. Pertama kali aku datang ke Jakarta breakout parah itu. Karena biasanya orang Bandung tuh nggak biasa ya. Iya, terus ini apa? Apa? Lingkungan bahasa mungkin karena aku emang orang Sunda banget kan kayaknya. Ketika aku ngobrol sama orang-orang di sana, tim di Dimex yang dari Jakarta itu, mungkin bahasa mereka untuk mereka dan intonasi mereka seperti itu biasa ya. Oke, terus? Tapi kalau untuk aku, wow, amazing. Oke, beda nada tuh mungkin beda lagi kan ya, maksudnya kayak kita reaksinya juga ya, karena kita gak tahu. Padahal bagi mereka itu biasa aja sebenarnya ya. Iya, Kitanya aja orang Sunda kan ya apa namanya tuh? Sama ya? Wah gitu kan. Oke, tapi keren lah. Dan sekarang udah balik lagi nih Mas Isli, teman-teman ada di mana? Ada di Dimex Pusat, khususnya ada di Dimex Bandung. Oke, Mas Isli, sesuai dengan narasi yang tadi aku bilang gitu kan. Kita di sini akan bawain tentang seputar bisnis trading forex. Cuman di sini ada kalimatnya itu adalah sisi gelap atau misalnya mungkin sisi yang gak dikasih tahu nih buat orang di luar sana. Jadi saya pengen bahas ini biar apa? Biar tujuannya bagi orang-orang yang nonton sekarang itu benar-benar teredukasi gitu loh tentang bisnis trading forex yang baik itu kayak gimana, atau misalkan sisi kelam apa itu orang-orang yang gak baik itu kayak gimana gitu ya. Karena kan mungkin Mas Cangli udah pengalaman banget lah. Udah berapa lama di dunia trading? Nginjak 9 berarti. Wow. Kalau 9 berarti kamu 2014 ada? Iya, buku aja tahun kemarin kan, berarti sekarang udah nginjak 9. 9 tahun ya. Itu udah termasuk kelas pengalaman banget sih. Keren banget. Tapi gimana nikmat dunia trading? Luar biasa sekali gue. Asik. Ya kalau ngomongin dunia trading buat semuanya juga ya pasti ada lah ya. Enak Duitnya. Nah itu yang harus kita dapatkan teman-teman. Enak duitnya tuh kalimatnya. Oke, mesti nih pertanyaan pertama nih mungkin buat semuanya juga gitu kan, pengen tahu jawabannya. Karena banyak sekali ya oknum yang melakukan penipuan di bisnis trading forex ini khususnya. Dalam artian oknum-oknum tersebut kayak mungkin menyalahgunakan kali ya. Menyalahgunakan bisnis trading nih. Menyalahgunakan bisnis trading, dan tidak sedikit orang yang berpikiran bahwa trading forex ini adalah bisnis yang hanya merugikan saja. Jadi menurut tanggapan Mas Cangli selaku mentor gitu kan di sini, selaku edukator juga, itu kayak gimana? Benerkah semerugikan itu atau kayak gimana? Bisnis trading forex ini adalah bisnis dengan peluang keuntungan tanpa batas, Ji. Oke, betul. Nah, masalah tentang penipuan, oknum-oknum yang menyalahgunakan bisnis trading forex ini sebagai penipuan, itu lebih kurangnya edukasi masyarakat tentang bisnis trading forex ini. Sebenarnya dengan cara kita memahami ilmu sebelum masuk ke dunia trading, memahami apa itu trading, terus memahami resikonya seperti apa, nggak akan kita kena tipu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebenarnya gampang banget, Ji. Contoh penipuannya itu adalah kita ikut titip dana trading. Ya betul. Dengar tuh. Ikut titip dana trading terus transfer ke nomor rekening pribadi. Perorangan ya. Exactly. Itu aja kita harusnya udah bisa antisipasi kok. Perusahaannya besar tapi kok harus transfer dana ke rekening pribadi. Itu yang harus dipertanyakan. Karena legalitasnya resmi suatu broker itu pasti keluar masuk uangnya itu atas nama perusahaan, Ji. Itu gampang banget. Itu yang harus dipelajari. Dipelajarin karena kebanyakan rata-rata yang ngadu ke aku itu
Ada penipuan yang mengatasnamakan Dimax, mengatasnamakan aku juga. Oke. Mereka itu nagih uang yang udah mereka depositkan atas nama orang lain, transfer ke orang lain, tapi karena adminnya aku nih, Ya. katanya, jadi mereka minta gantinya sama aku. Lalu aku kasih informasinya seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak pernah menerima dana keluar masuk atau menerima transferan deposit untuk titip dana trading atas nama rekening saya pribadi. Saya aja tidak menerima hal itu, apalagi titip dana trading. Oke. Nah, rata-rata gini Ji, orang Indonesia itu senangnya yang instan-instan. Betul. Mereka Iyalah. rata-rata dari mereka itu nggak mau belajar tapi senangnya yang instan, cepat gitu loh. Betul banget. Ketika ditawarin untuk mendapatkan keuntungan tanpa batas, Iya. titip dana trading tinggal terima hasil, mereka tidak mau tahu edukasinya seperti apa, mereka tidak mau tahu proses keuangannya seperti apa, akhirnya kejeblos. Nah, itu. Karena banyak banget orang-orang yang pengen dapat keuntungan dengan instan. Ih. Padahal apapun tidak bisa dengan instan. Mie aja digoreng dulu. Iya, ada prosesnya Mie lah ya. instan aja digoreng dulu ya. Namanya kan? instan ya, diproses dulu. Oh bener. Tapi bener sih, saya sering dengar itu kalimat titip dana gitu kan. Tapi kalau sorry nih, kita ngomonginnya rules gitu kan. Rules dari bisnis trading forex, titip dana itu berarti kan emang bener tidak diperbolehkan kan? Bukan tidak gimana? diperbolehkan. Mungkin ada beberapa yang bisa menitipkan dana. Mungkin karena tradernya itu juga Apa udah gimana? profesional Oke. profesional, tapi nggak tahu ya. Tapi Ya, kalau misalnya broker lokal itu punya aturan, nasabah itu tidak boleh memberikan akun investor kepada pihak ketiga, itu siapapun. Oke. Makanya kita pun tidak diperbolehkan untuk menerima akun tersebut, apalagi menjalankan akun tersebut, Ci. Seperti itu. Ngapain kita harus titip dana trading kalau misalnya ada ilmu, edukasi, bimbingan gratis yang bisa kita serap kapanpun, dimanapun, dan tanpa batas. Kenapa harus titip dana trading? Saking pengen dapat penghasilan instan sampai segitunya, tapi tidak memandang resiko penipuannya, uangnya dibawa kabur dan sebagainya. Betul, itu mungkin jawabannya, bukan kenapa sih, karena ya orang tuh pengen instan tadi lah ya. Yeah. Dan mereka gak tahu bahwa hasilnya tuh gak bakal seperti itu gitu. Oke, mungkin buat sahabat trader juga di luar sana yang nyaksiin apa namanya tuh acara hari ini, ya itu tadi jawaban dari Mas Sally, jangan pernah kita mudah percaya ke orang kali ya. Ya lebih baik kalau bisnis kita sendiri lah jalanin. Betul, belum tentu Ji, orang yang kita titipkan dana tradingnya dia jago trading. Iya benar-benar. Belum tentu. Benar-benar. Sejago-jagonya trader ya kita manusia biasa ya gak Ya, sih? sebaik-baiknya orang yang mengikuti bisnis adalah yang memanage bisnisnya tersebut dengan sendiri. Ngeri sih, ini dalam banget di bahasanya. Wih deh ilmu. Oke good, mungkin semoga ini bisa dipahami ya kalimatnya. Jadi buat semuanya sih yang nyaksin ini jangan hanya ngelihat dari kecantikannya aja maksudnya, tapi lebih ke ilmunya gitu kan. Ini penting gitu kalau dalam bisnis trading. Oke next, Mas Sally. Terus sekarang gini, gimana cara kita bisa nge-stop image buruk tentang dunia trading ini? Oh, kalau di Dimax itu Ya. mempunyai cara tersendiri atau khusus dengan melakukan seminar terbuka di berbagai kota secara gratis. Betul ya. Lalu live trading, live streaming on YouTube, edukasi di mana-mana mengenai bisnis trading forex ini. Seperti itu sih. Terus mengajarkan banyak orang tentang bagaimana cara mengelola bisnis trading forex yang baik dan benar, Ya. yang transaksinya aman, resikonya diminimalisir dengan cara mengikuti edukasi dan bimbingan yang kita sediakan secara gratis. Cara merubah pandangannya itu adalah dengan kita transaksi sendiri, Iya. dengan kita belajar yang tidak harus memakan waktu lama, bisa learning by doing. Terus bisa memanage waktu, bisa menjadi bos dalam bisnis kita sendiri. Itu hanya trading dan hanya di Dimax yang memberikan edukasi seperti itu. Kita merubah paradigma masyarakat itu dengan cara trading forex itu adalah bisnis dengan keuntungan tanpa batas, yang resikonya bisa diminimalisir, yang kita bisa jauh dari oknum-oknum penipuan karena kita trading sendiri, kita mengajarkan sendiri, kita mengedukasi sendiri, terus sharingnya aja 24 jam, edukasinya lengkap, online, offline, webinar, segala macam itu semuanya secara gratis. Dengan cara seperti itu, kita sosialisasi bahwa kita bisa merubah paradigma masyarakat tentang image buruk berbisnis trading forex. Oke, itu yang dilakukan oleh Dimax sendiri ya. Iya, Dan Martin membuat seminar-seminar di berbagai kota besar gitu ya. Itu udah keren banget sih, dan itu emang udah terbukti juga ya. Dan Martin kita udah sering ngelakuin itu bahkan di setiap tahunnya. Nah, sorry nih.
ketika ngomong-ngomong tentang edukasi gratis, ini jujur aja setiap saya ketemu orang pun gitu kan, banyak orang yang bertanya, lah kenapa Didimek bisa memberikan edukasi gratis sedangkan sorry nih di luar sana itu kalau ngomongin edukasi itu harus pernah bayar pasti. Nah itu tuh kenapa? Ada apa Itu dengan adalah Didimek? salah satu kelebihan Didimex, Ji. Oh oke. Oke, Didimex ini adalah broker. Ya betul. Selain itu, kita juga menyediakan edukasi bimbingan trading forex bagaimana cara transaksi yang baik dan benar secara gratis. Itu adalah kelebihan Didimex. Itu menjadi fasilitas yang bakalan member-member dapatkan ketika mereka trading bersama Didimex. Kalau masalah kenapa harus gratis sedangkan yang lain itu berbayar. Ya. Oke. Setahu aku, bukan setahu aku sih, emang aku didikannya Master Supreme. Ya betul. Mereka tuh selalu bilang sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Nah, beliaunya aja langsung masih turun untuk ngasih edukasi dan bimbingan ke semua orang. Betul. Apalagi kita yang baru aja lahir kemarin, dia udah ajarin terus sombong nggak mau ngajarin ke orang. Kayak gitu. Keren, Insya Allah sih, karena buat aku juga sama. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau misalnya ilmu aku itu bagus, bisa dibagikan untuk orang banyak. Kenapa nggak aku bagikan? Toh yang aku dapat mungkin nanti bukan hanya berkahnya. Ya benar balasan dari orang itu tersebut juga kan. Iya. Oke berarti saya boleh ambil kesimpulan dong di sini buat semuanya juga gitu kan yang lagi nonton, kalau ngomongin visi misi di Dimek itu adalah kita sebagai layanan pusat edukasi. Iya, di mana tujuannya itu untuk memberikan edukasi bisnis trading forex dan menciptakan trader mandiri dong. Betul ya sekali. Demi menekan kasus-kasus penipuan Ya, dan itu. pembodohan masyarakat tentang bisnis trading forex. Nah gitu. Oke sih. Jadi jawabannya belajar tuh harus lah ya. Iya, Harus karena, banget lah. Nah, trading forex juga enaknya learning by doing, Ji. Jadi nggak harus kayak anak kuliahan belajar. Kira-kira bisa nggak ya belajarnya seminggu, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, atau harus berapa lama? 1 hari aja cukup. Oke. Karena trading forex ini learning by doing. Semakin sering lihat market, semakin kita sering dan tahu karakteristiknya itu, harga bakalan kemana. Betul. Ini suka sih, aku suka jawabannya dengan kalimat trading forex itu adalah learning by doing. Jadi maksudnya buat sahabat trader di luar sana yang selalu berbicara kayak tar deh aku belajar dulu. Ya trading forex tuh bisa sambil belajar gitu kan, langsung diaplikasikan juga, itu lebih enak banget kan. Ini pertanyaan mungkin yang harus dijawab juga nih. Ini sedikit pertanyaannya. Apakah trading forex itu menguntungkan? Gimana? Betul. Trading forex itu menguntungkan untuk orang-orang yang sabar. Oke, trading forex itu menguntungkan bagi orang-orang yang sabar. Garis bawahi kalimat sabarnya itu maksud dalam aplikasi dunia trading gimana tuh sabar itu? Oke, karena rata-rata orang yang sudah masuk trading forex, mereka berpikiran kalau misalnya trading forex ini adalah judi, yang Ya, dimana benar. transaksi buy atau sell-nya mereka hanya tinggal memikirkan naik atau turun, Ya. klik buy atau sell. Betul. Padahal tidak seperti itu. Hmm. Orang yang bakalan sukses dalam dunia trading adalah orang yang benar-benar punya planning trading yang dijalankan secara disiplin dan dilakukan secara konsistensi. Bukan hanya sebuah teori, karena ini yang aku lakukan. Oke. Makanya kalau dibilang aku sudah berhasil dalam trading forex mungkin 40% ya. Masih Mungkin 40%, 90 tahun, sorry. 9 tahun tadi tuh. Gila, berarti prosesnya emang bener-bener kita harus ini banget ya. Iya. Oke. Karena kalau Maksudnya- misalnya mental kita nggak kuat, anggapan bahwa trading forex itu bukan bisnis, itu Ya. masih banyak, Ji. Oh iya bener. Jadi orang itu Setuju. beranggapannya kalau bisnis trading forex itu bisa ngebuat kita cepet kaya. Makes Padahal itu money. mindset yang salah. Karena trading forex ini adalah bisnis. Oke. Yang namanya bisnis itu ada untung dan ada rugi. Setuju. Yang namanya bisnis itu ada planning, achievement apa, berapa, kapan yang akan kita capai. Oh, oke. Terus berapa yang sanggup kita keluarkan untuk menanggung resiko kerugian jika kalau dalam trading forex Oke. market tidak sesuai dengan analisa kita. Itu. Oke, benar. Jadi kalimatnya tuh menguntungkan kalau misalkan teman-teman tadi yang sesuai di kalimat jawaban Mas Channel itu ya. Oh, paham. Tapi ya sorry tadi gitu loh. Orang kan banyak bermindset kalau misalkan trading forex tuh judi kan. Iya. Karena jujur aja bisnis ini kan cuma 2 langkah doang gitu kan. Iya. Buy dan sell. Nah, cara Mas Channel menjelaskan kalau kita tuh ya ini sorry ini bukan gambling, ya ini bukan judi gitu kan. Coba jelasin mungkin ke orang-orang di luar sana yang masih beranggapan jelek itu. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru memulai bisnis trading forex atau sudah memulai bisnis trading forex tapi masih banyak loss atau MC, rubah mindsetnya bahwa bisnis trading forex ini adalah bisnis yang harus mempunyai planning trading yang baik serta money management yang baik. Karena rata-rata orang yang gagal dalam dunia trading mereka tidak mempunyai money management yang baik yang merusak planning trading dan akhirnya merusak psikologi trading. Jangan pernah beranggapan kalau bisnis trading forex ini bisa membuat kita kaya dalam satu waktu. Oke. Jangan. Tapi berpikirlah kalau bisnis trading forex ini adalah bisnis yang bisa membuat
income tambahan dalam hidup kita. Betul. Santai, trading santai tapi pasti. Nah, trading santai tapi pasti, berarti gak usah terburu-buru juga. Makanya tadi Iya. ada kalimat sabar. Betul Itu sekali. kalian. Itu yang perlu itu adalah planning trading, Ji. Ah, Kalau setuju. planning trading misal dengan modal 100 juta kita dapat satu harinya itu pengen 1 juta sampai 5 juta. Ya. Kalau udah dirasa cukup udah cukup sekian. Oke, Tapi oke. rata-rata selama saya ngajar, selama saya ngebimbing, Oke. mereka tidak cukup dengan profit yang dikasih. Itu maksudnya lebih ke karakter ya, karakter Iya, orang kan. Tapi rata-rata kalau karakter yang baik pun ketika kita berbicara dengan money atau uang, Ya. mereka bisa berubah. Iya sih. Mereka bisa berubah. Oke. Orang yang tidak terlahir tidak punya money management yang baik, ketika mereka bermain trading forex, mereka akan berpikir ketika kita loss, kita naikin lotnya buat ngambil profit yang paling besar. Itu yang salah. Benar-benar. Itu tuh banyak itu mindset yang kayak gitu, benar. Iya, karena entah ya, tidak bisa dipungkiri ini faktanya kalau misalnya rata-rata orang Indonesia itu tidak bisa manage keuangan dengan baik. Iya, iya. Iya. Terus dalam bisnis trading forex juga kesannya psikologinya yang main baperan gitu loh. Oke. Kena loss sedikit, gue harus ganti nih, gue harus ganti. Itu yang salah. Ketika kita kena loss, keluar dari market. Loss tuh harus keluar. Dari market. Oke. Dalam arti tenangkan pikiran, tenangkan hati, analisa lagi. Cukup. Benar. Karena itu pun yang aku lakukan. Ketika aku lagi galau nih, Ji, terus aku ngasih signal itu kena SL, itu pasti aku berhenti ngasih signal sehari, Oke. lalu aku keluar. Faktanya sih kayak gitu. Sekarang mungkin bisa ngomong kayak gini karena gak lagi nganalisa, tapi kan kita beda ya kalau udah masuk di lapangan gitu kan keadaan situ. Tapi itulah psikologis. Berarti gini, saya mau tanya dong, biar enak juga nih, biar orang pada tahu juga ya, apalagi orang yang awam gitu kan. Kalau kita ngomongin bisnis trading, tadi ada berbicara tentang psikologis dan juga money management. Nah, kira-kira ada hal apa lagi sih yang harus disiapkan dalam bisnis trading ini selain dari psikologis dan juga management yang harus kita siapkan? Ilmu, Ji. Oke. Bukan Apa aja tentang tuh? itu aja, ilmunya. Sebelum masuk ke dunia trading, kita harus tahu dulu perusahaan apa yang akan kita masukin. Oke. Itu Perusahaan penting ya? apa yang akan kita jadikan partner untuk kita berbisnis trading forex. Ya, betul. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mereka yang menyimpan dana kita, keamanan dana yang paling utama. Oke, terus yang paling asik itu adalah WD deponya harus cepet, Ji. Iya, penting tuh. Percuma kita profitnya besar tapi WD deponya susah. Ya. Nah itu. Kedua, yang menyediakan edukasi gratis. Karena edukasi tentang trading forex itu Ji mahal di luar sana. Iya sih. Sekali seminar bisa bayar 15 juta. Dikasih indikator segala macam tapi belum tentu bisa profit. Itu. Karena tidak ada bimbingan yang berlanjut, Ji. Iya, bener, Hanya bener. saat itu aja. Kalau lu pengen bimbingan lagi, lu harus bayar lagi. Ngapain cari yang berbayar kalau ada yang gratis? Good. Orang itu bukan perlu tentang seminar sekali, Ji. Orang yang belajar tentang bisnis itu mereka perlu diskusi sama sharing. Ya. Itu yang harus diperlukan. Benar-benar setuju. Itu yang paling penting itu sharing dan diskusi. Makanya bimbingannya 24 jam karena itu yang paling penting. Learning by doing dengan cara edukasi, diskusi dan sharing. Oke, keren banget sih ini, benar-benar. Mungkin udah ketangkap ya buat semuanya. Kalau misalnya kita antara memilih kayak ini ada seminar prabayar gitu kan, sama teman-teman yang udah ngelihat YouTube sekarang gitu kan, dengan Didimax yang edukasinya gratis. Mungkin kalau bagi orang yang gak percaya itu bisa datang aja kali ya. Iya, kenapa sih harus Didimax terus, Kenapa dari tadi aku bilangnya kalau Didimax, Yeah, ya. oke. Gini, dari pertama kali aku terjun ke dunia trading itu hanya kenal Didimax. Aku nggak mau kenal yang lain karena aku belajar dari banyak pengalaman member-member yang trading di broker yang lain. Kalau ada broker yang bagus, aku bilang bagus kok. Kalau ada broker yang jelek, aku tidak berani menyebutkan. Oke, benar-benar. Seperti itu. Oke, benar. Kenapa aku selalu bilang Didimax? Karena sampai saat ini saya pun yang WD-nya miliaran, Ya. jadi pernah merasa dirugikan. Benar-benar. Itu yang paling penting. Tuh. Dan tidak, ibaratnya gini lah, tidak pernah ada masalah atau problem tentang Didimax sama nasabah. Ya, betul. Itu sih yang buat keren Didimax-nya lah sejauh ini dan Itulah mungkin bisa kenapa. dirasain juga. Takutnya gini, ini acaranya acara dari Didimax, Ya, tapi betul. semuanya ngangkat Didimax. Didimax. Enggak, ini hanya sebagai contoh karena aku dari pertama kali masuk dunia trading itu kenalnya cuma Didimax, enggak kenal yang lain, makanya tidak bisa mereview yang lain itu seperti apa. Dan sorry, maksudnya kalimat dari jawaban dari Mas Celi juga itu kan jawabannya berdasarkan fakta gitu loh. Dan kita nggak bisa ngedebat itu. Ya itu ya perasaan penasaran atau tidaknya itu kan bisa dibuktikan dengan sendirinya. Kalau maksud saya sih ke situ. Jadi, oh ini omongannya bohong nih. Ya kenapa bisa bilang bohong? Karena orang tersebut
tersebut udah merasakan. Dan artian bilangnya WD-nya cepet nyatanya kagak ya. Bocah ini lah yang kena, maksudnya ini yang kena nih ya. Recom aja nih video di sini, tapi enggak lah kayak gitu. Oke. Kita ngomongin trading. Trading itu tadi bilang ada kerugian gitu kan. Saya pengen tanya dan mungkin buat jawaban buat trader pemula juga. Terus cara kita bisa ngatasin atau meminimalisir kerugian tersebut tuh harus kayak gimana nih? Ada ilmu apa nih? Planning trading, Ji. Planning tetap. Iya. Perencanaan Bukan lah ya. sebuah planning trading dibilang harus konsistensi, disiplin segala macam. Kuncinya berhasil trading itu adalah sabar. Itu bukan cuman sebuah teori doang. Ya. Karena kalau dipraktekin udah paling asik banget, Ci. Betul. Ya. Cara meminimalisir kerugiannya seperti apa? Hmm. Kita kalau udah punya planning trading, kita jalanin planning trading itu dengan konsisten. Disiplin money manajemennya. Oke. Karena rata-rata orang yang gagal dalam dunia trading menganggap bahwa trading ini bisa mendapatkan keuntungan, bisa ngebuat kita cepat kaya sekaligus. Itu mindset yang salah. Oke. Karena kita tidak bisa menebak market itu Iya, mau kemana. iya. Ya bahkan gambling dibuat judi pun yang ada malah ngabisin duit. Bener. Kalau kayak gitu udah main roulette sekalian. Asik. Ya udah sih, udah. Itu udah jelas ya. Ya, kalau mindset pemain mau atau mindset judi dimanapun uangnya mereka pasti habis. Oke. Tapi kalau mindset pembisnis mereka tahu planning dan manajemen. Oke, berarti sorry sekalian aja sekarang sama saya pribadi gue pengen garis bawahi gitu kan bahwasanya itu trading itu adalah bisnis udah selesai. Bisnis. Ini kita harus pahami bareng-bareng bagi yang nonton sekarang juga gitu. Bagi yang nonton nanti channel YouTube di Dimis Official juga khususnya di acara sekarang. Ya trading itu seperti yang kata Mas Cicali tadi bilang, ya trading itu adalah bisnis. Yang namanya bisnis kita harus mempunyai namanya itu perencanaan. Plan trading mulai dari money management, psikologis trading, technical trading juga yang tadi bilang edukasinya. Banyak lah yang bisa kita pelajarin. Jadi ya maaf aja gitu loh buat semuanya yang pengen masuk dunia trading, jangan jadikan trading itu sebagai ajang untuk kita pengen cepat kaya ya. Gak boleh. Oke, teman-teman itu harus hati-hati ya dan itu udah ketemu lagi jawabannya. Oke, tambahan Ji. Apa? Gimana? Ketika banyak kasus-kasus penipuan tentang robot trading, robot trading yang nggak bisa di WD itu. Terus ada yang kasusnya kemarin sama apa? Apa itu yang binary option itu? Sama Indra Kents itu. Ya. Kenapa bisa sampai segitu banyak? Kenapa sampai bisa memakan korban segitu banyak? Itu banyak banget. Karena kita faktanya, kita baca secara eksternalnya aja. Orang lebih suka ngelihat flexingnya orang. Mereka nggak nanya. Misal gini, lu pakai mobil Pajero ya, BCD segala macam. Terus dia kerjanya apa? Oh ini. Ternyata tiba-tiba orang tuh nggak tahu produknya apa yang ditawarkan. Mereka cuma ngikutin aja katanya biar bisa sukses segala macam. Kita kan nggak tahu kalau orang itu benar-benar baik atau jahat. Benar nggak? Iya, nah, betul. Masalahnya gini, yang kemarin kasus-kasus yang ramai itu, kenapa bisa sampai seperti itu? Kalau robot trading mungkin beda ya, kayak kasusnya 2 orang ini yang nipu. Tahu-taunya si keuntungan si deposit dananya itu udah jadi milik 70% udah jadi milik pribadi misalnya. Nah itu kenapa bisa sampai ada seperti itu? Yang harus ditekankan oleh masyarakat banyak itu adalah mengenai brokernya dengan legalitas resmi. Kalau legalitas resmi diawasi langsung oleh pemerintah, kita tahu perputaran dananya kemana. Kita tahu keamanan dana kita kemana. Karena itu sangat penting. Penting banget ya. Kita belajar dari kasus-kasus yang udah aja. Ya. Kenapa aku miris sekali ngerusak pandangan orang nggak tentang bisnis forex. Itu ngerusak banget Ci. Stigma masyarakat ya. Di saat Didimax ingin merubah paradigma masyarakat tentang bisnis trading forex, ada aja orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mematikan hal itu. Ya benar. Yang harus diantisipasi adalah masyarakat kitanya, orang-orang kitanya. Ketika memulai bisnis trading forex, pahami dulu segalanya. Ya betul. Oke, tadi ngomongin itu legalitas gitu kan. Karena mungkin banyak banget di luar sana tuh yang gak ngerti maksud dari legalitas itu apa gitu. Dan emang syarat dari perusahaan tersebut legal tuh apa itu kan gak ngerti. Makanya kayak orang kan masuk aja tuh karena ngelihat keuntungan mesti, ya gak sih? Betul. Ngelihat keuntungan, edukasi yang kurang, pengen cepet kaya dari diri hati gitu kan. Ngelihat sini juga dari asalnya 0 gitu kan dia bisa ini. Gue ngikutin siapa tahu gue bisa kayak gitu kan gitu. Nah, ngomongin legalitas bisa tolong dijelasin gak sih legalitas yang baik dalam sebuah perusahaan broker tuh kayak gimana sebenarnya? Oke, tahu dong yang namanya OJK. Ya, Otoritas Jasa Keuangan itu. Ya, itu kan instansi pemerintahan yang mengawasi tentang dunia perbankan. Ya, keuangan tuh perbankan. Nah, kalau tentang dunia pialang berjangka itu diawasinya oleh Bapepti. Bapepti. Atau Badan Pengawas Bursa Berjangka dan Komoditi. Ya. Ini adalah instansi pemerintahan yang dikhususkan untuk mengawasi
tentang pialang berjangka. Oke. Ini di bawah Menteri Perdagangan. Oke, Bapepti tadi ya. Bapepti ini di bawah Menteri Perdagangan, Ji. Nah, kenapa harus dengan legalitas resmi? Karena dengan legalitas resmi, contoh OJK, ketika ada salah satu instansi di bawah OJK yang tidak sesuai dengan harapan kita, terus permasalahan besar segala macam, kita bisa langsung lapor ke OJK. Betul. Bisa langsung diproses. Sama halnya dengan broker-broker yang ibaratnya nakal. Broker legalitas resmi tapi nakal, itu bisa langsung diproses ke Bapepti karena ada badan pengawasnya. Uang kita aman gak? Uang kita dijamin aman. Yeah. Karena ada instansi pemerintahan yang mengawasi perputaran dana yang ada di situ gitu loh. Sekarang kalau misalnya broker yang tidak ada legalitas resmi, tidak diakui oleh Indonesia yang Betul, ada di pemerintahan sini. lah ya. Ya, ketika kita rugi, Bener-bener. terus ketika kita profit besar tapi nggak bisa di-WD, kita mau lapor ke siapa? Yes. Kita mau minta bantuan siapa? Kita mau minta pertolongan siapa? Iya benar nggak ada. Nah, itu yang paling penting. Yang karena dari satu bisnis itu bukan cuma tentang berapa banyak profit yang akan kita dapat, tapi tentang keamanan dana kita bagaimana. Betul benar. Bukan hanya tentang profit, tapi tentang keamanan dana. Oke. Maksudnya jadi nambah ilmu juga kan, dalam artian nambah ilmu di sini tuh jangan hanya berpikiran kalau bisnis trading itu tadi harus bisnis kan, mikirnya bisnis itu bisnis. Yang kedua, setelah kita pengen masuk ke dalam dunia ini, legalitas. Betul. Jangan pikirkan asal. legalitasnya. Oke, pikirin legalitasnya. Oke, next nih kita pertanyaan selanjutnya nih. Oke, dan ini benar-benar ngedukasi banget. Kita pengen ngomongin pengalaman dulu deh. Kalau ngomongin pengalaman selama 9 tahun yang tadi ya, 9 tahun yang tadi dalam dunia trading forex gitu kan, Mas Chenly pernah gak sih ngalamin pengalaman yang sangat buruk? Kita bilangnya bukan buruk ya, sangat buruk nih dalam dunia trading. Ceritain biar jadi pengetahuan juga Oke, bagi kita. ada. Gimana tuh? Ini aku tekankan dulu ya, Ya. Setiap orang yang dididik menjadi mentor, Oke. ada di DMAX ya. Saya bicaranya yang ada di DMAX saja. Oke. Saya kok baku banget ya. Gue bicaranya yang ada di DMAX saja di. Ji. Kita itu benar-benar profesional, ngedukasi sama sharing tentang trading forex sama nasabah, termasuk analisa signal segala macam, Ji. Kita profesional sama sekali. Pengalaman buruk yang paling ngebuat gue terpukul itu adalah ketika ini flash crash, tahu? Ya tahu, keadaan market. Nah, ya, itu flash crash. Flash crash ini ngebuat psikologi gue down banget. Oke. Udah mah akun gue bukan, kalau dibilang MC sih MC ya. Terus? Cuman karena waktu itu klarifikasinya gini, bukan klarifikasi. Jadi si akun itu tuh balance-nya 200 juta, Ji. Dalam waktu 1 bulan kurang gue dapetin profit itu 220 juta. Berarti udah balik modal dong? Bukan balik modal lebih lah, Ya, oke. hampir 120%. Ya. Nah, enggak 110. Terus. Nah, 110%. Nah, ketika flash crash terjadi, gue kan gak bisa nebak tuh, Ji. Betul. Yang pengalaman buruk gue itu gini, gue mau nge-cut posisi buy itu di jam 1 siang. Tapi karena gue sakit, gue minum obat panas ceritanya. Gue tidur lah di ruangan gue. Karena ada efek samping ya? Ada efek sampingnya. Pas gue lihat jam 4, harga udah terlanjur turun segini. Oh, dia bakalan naik. Oke, oh dia masih bakalan naik. Gue tidur lagi, Ji. Tiba-tiba pas bangun, pas gue ke atas, itu flash crash sedang terjadi. Langsung terjun. Ya, langsung terjun. Dan itu lu percaya nggak? Berapa member yang MC pada saat itu? Bukan karena lotnya yang kecil aja. Bukan karena lot yang, apalagi yang lotnya besar. Iya, betul. Ya, bukan cuma lotnya yang kecil. Yang lotnya 0,1 aja, Ji. Ketika balance 100 juta, dia di bawah MC. Karena terjunnya gila-gilaan waktu flash crash. Kayak itu yang ngebuat gue gila. Kenapa? Ya Allah, tahu gini gue gak akan tidur minum obat. Gue bakal nyuruh member gue untuk clear posisi. Iya. Gue bakal nyuruh. Kalau gue tahu, Ji. Kalimat itu bakalan terjadi. Yang gue nggak habis pikir itu adalah gue cek semua platform tentang trading dimanapun itu, hampir di dunia Indonesia, semua mengalami hal yang sama. Tapi lo tahu yang dibully Indonesia siapa? Gue. Kenapa? Karena waktu itu 3 bulan berturut-turut signal privat itu nggak kena SLG. Gue bagiin akun investornya. Gue bagiin akun investornya dan gue nggak ganti itu. Ketika gue bagiin investor itu, hampir gue share ke semua grup, itu nggak ada yang komen, sih.
Karena profitnya sehari aja 10 juta, 15 juta itu sehari. Ikutin investor itu. Oke. Itu sehari. Tapi ketika flash crash terjadi, itu akun gue terjadi. Gue nggak sempat ganti akun investor. Apa yang mereka lakukan? Gue dibully mati-matian. Nah, yang namanya traders pembuli, yang namanya traders pembuli, mereka pasti ngambilnya yang buruk-buruknya. Betul. Sampai gue klarifikasi, lu yang ngambilnya yang jeleknya doang, yang baik-baiknya kemana? Yang kemarin-kemarin ini kemana? Yeah. Gue yakin kok, semua yang transaksi di flash crash itu MC semua kok. Iya. Yeah. Kecuali posisinya Sel. Ya kecuali benar sesuai ya posisinya. Itu nggak ada yang bisa nebak, teknikal semuanya itu mengatakan itu. Baik. Ini sama halnya terjadi ketika waktu perang Rusia Ukraina. Orang bilang bakalan koreksi, bakalan turun, tapi ternyata dia makin naik sampai akhirnya 2075. Ya. Kemarin terjadi lagi 85. Emang ada yang bisa nebak seperti itu? Bener. Gak ada kan? Gak ada. Termasuk gue. Oke, sekarang misalnya itu pengalaman buruk gue Ji. Itu pengalaman yang paling buruk menurut gue. Karena nasabah-nasabah gue, member-member yang ada di D-Max, itu ketika signal nggak ada loss 3 bulan sama sekali, mereka berani naikin lot. Satu kali transaksi Ji, itu lotnya bisa 5, 10. Karena mungkin ngerasa dia udah dapat profit itu. Iya. Tapi kalau ngomongin dalam bisnis trading, apakah itu bagus apa enggak? Sebenarnya nggak bagus. Okay. Tapi masalahnya gue nggak bisa. Karena itu hak ya. Bukan ngasih tahu. Gue nggak bisa ngecek semua nasabah itu transaksinya berapa lot. Tapi di grup gue selalu ada informasi lah ya seenggaknya. Iya, gue selalu bilang gini, hati-hati lot. Karena yang ngebuat ancur dalam bisnis trading forex itu ya itu nggak bisa manage uang. Nggak bisa mengendalikan psikologi itu Ji. Betul. Sebenarnya itu yang gue dibully selama 1 bulan. Gue dibully selama 3 bulan berturut-turut itu nggak berhenti sampai ada website yang mengatakan channel A, B, C, D segala macam. Gue nggak dengar. Oke. Cara gue nggak ngebaikin psikologi gue gimana? Gue nggak baca sedikit pun komentar. Oke. Gue nggak baca sedikit pun sentilan trader. Karena menurut gue itu ngejatuhin mental gue. Betul. Tapi gue balas dengan cara gue live trading, gue kasihin lagi password investor gue bagiin signal lagi. Dan selama gue live trading berturut-turut selama 1 bulan, gak ada loss Ci. Dari situ gue baru bisa senyum. Ya. Orang-orang yang ngebully gue itu paling marketing broker lain. Tapi kalau mentor-mentor yang gak ada yang ngebully gue Ci. Mentor-mentornya paham dari banyak broker. Karena mereka merasakan apa yang gue rasakan. Kalau benar, ya mereka baik-baik aja. Karena yang ribut-ribut itu marketingnya. Benar. Yang disuruh untuk ngebully gue. Rata-rata nggak tahu sih ya. Gue baru nih trading Ji, tapi karena gue tuh barbar, terus gue tuh show up-nya di mana-mana. Betul banget. Banyak mungkin traders yang udah lama nggak suka. Gue anggapannya itu aja sih sebenarnya. Yang penting gue bermanfaat bagi orang banyak, tidak menyenggol atau menjatuhkan orang lain. Itu sih jawabannya. Benar. Itu gak perlu kita pikirin sih, Masti. Biarin aja orang mau berkata apa ya. Yang penting kita maksudnya ya sesuai dengan visi Masti tadi lah. Sesuai dengan D-Max. Kalau punya ilmu meskipun secuil, ya tolonglah kasih manfaatnya itu ke orang-orang yang pengen membutuhkan ilmunya. Dan ngasih ngebahas kalimat yang barusan adalah berarti di sini tuh lebih ke bukan sakit hati, lebih ke pengalaman buruknya itu mungkin kalau saya ambil nih kalimatnya adalah karena ngelihat member ya gak sih? Iya itu. Bukan ngelihat akun sendiri. Ya gak sih? Bukan akun sendiri. Karena member kayak pertanggungjawaban mungkin lah ya, kayak moral di sini. Mental gue tuh dihajar ketika melihat member-member pada gini, pada kasihan. Terus dibully setelah itu. Tapi ya alhamdulillah sih setelah kejadian itu baiknya nih rezeki anak soleh nih aja. Iya. Setelah itu sebulan berlalu, seminggu 2 minggu berlalu, yang beberapa yang MC dengan lot yang besar mereka masuk lagi dan sampai sekarang masih jalan. Oke. Karena mereka mereka kalau misalnya aku tanya dengan secara personal nih, Pak saya minta maaf ya signalnya kena SL karena saya nggak tahu kalau misalnya bakalan ada news seperti ini sedalam ini. Mereka bilangnya apa? Masti gak usah minta maaf karena ini bukan salah Masti pun bukan dukun yang bisa baca pergerakan market 100%. Nangis gak lo? Iyalah, rasanya itu kayak gimana ya, waduh. Alhamdulillah banget dia ngerti nih orang-orang yang ngerti. Beda-beda reaction juga ya. Iya. Gitu kan. Nah masih Charlie, wah itu apa ya, maksudnya itu pengalaman yang sangat-sangat pahit kali ya. Tahun berapa? 2019, 2020 berarti ya? Iya, gak 2020 itu COVID. Kayaknya 2019 deh, akhir. 4 tahun yang lalu berarti, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah ya. Ya tapi keren sih, maksudnya itu yang bisa saya ambil sih, dimana ketika dapat bulian atau cacian itu keren reaction yang dilakukannya tanpa baca, buktikan dengan prestasi lagi. Sampai sekarang kan
Minggu ini ya kalau gak salah. Tanggal berapa ya seminar ke Semarang tuh? Oke, Semarang Solo itu tanggal Mungkin sekarang bisa 8 kasih ya? pengumuman juga ya? Oke, untuk para boleh. traders yang ada di kota Solo dan Semarang, kita akan melakukan seminar terbuka gratis dan hanya untuk 50 seat. Itu di Solo itu tanggal 8 Juni dan Semarang itu tanggal 9 Juni pukul 19.00. Untuk yang ingin daftar mengikuti seminar di Solo ataupun Semarang, silakan kirimin nomor dan nomor WhatsApp dan nama. Karena syaratnya itu hanya wajib membawa laptop aja. Itu doang, Ji. Bawa laptop doang Iya. gitu kan. Oke, dan itu balik lagi gratis. Gratis dong. Kan nggak ada Gak yang harus bayar tahu. 15 juta. Gak harus Iya. bayar 15 juta, gak harus bayar puluhan juta enggak. Ini seminar terbuka, tapi cuman mungkin bedanya itu lebih ke si kapasitasnya kita batasin kali ya. Iya, Yang tadi itu. karena aku gimana ya? Tidak terlalu suka banyak orang. Kenapa? Pusing. Maksudnya kan kalau kali baca semakin banyak orang justru semakin bagus, semakin banyak yang kita kasih ilmu dong harusnya. Karena kalau misalnya 50 orang itu belajar yang udah dari seminar Ji. Dari sekian ratus orang yang mengikuti seminar, paling 50 orang yang benar-benar memperhatikan. Oh, mungkin yang lainnya adalah orang-orang yang gak serius ya? Diperkecil lagi. Oh, sayang aja kali bagi orang yang gak serius ya, karena Iya. kan banyak ini juga. Nah, aku takutnya banyak buzzer yang sengaja datang, paham, apalagi paham. yang Kalau seminarnya dibebasin. Chenli. Apalagi yang seminarnya Chenli nanti ada buzzer datang kan repot tuh, makanya hanya 50 seat dan itu harus konfirmasi WA sama nama. Oke, itu ya. Cuman konfirmasi WA sama nama aja gitu kan. Oke, berarti buat semuanya nih tanggal 8 masih pasti lupa. Ada 2 loh yang bakalan diberangkatin tuh. Itu kan tadi Semarang. Yang besar satu lagi? Solo. Iya, informasiin Solo. Udah Solo tadi sekali Solo, Semarang. Oh iya benar. 8 Next Juni, 9 Juni. Oh, nih minggu depan nanti kita proses lagi kota mana lagi ya. Iya, betul. Gitu. Oke, gak kerasa sih ngobrol sama Mas itu benar-benar apa ya, kalau saya dengar tuh tadi daging semua teman-teman, dan itu mungkin bisa teman-teman nanti tonton dengan seksama, jangan di skip nontonnya ya. Karena kalau misalnya kita resapi gitu kan dengan pikiran yang paling dalam, ilmu trading tuh yang tadi dibahas itu ada semua dengan pengalaman. Cuman ambillah yang baiknya sih kalau menurut saya. Kalau misalnya ada perkataan yang buruk, tolong buang juga. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya ini sangat menarik sih, dan ini patut ditanyakan ya. Dari pertanyaan yang lain nih, ini serius nih masih, dan tolong dijawab. Mungkin di luar sana banyak banget orang yang masih belum terlalu paham lah ya tentang bisnis trading forex ini gitu kan. Dan mungkin ada orang yang paham juga masih belum tahu nih. Jadi kalimatnya gini, sebenarnya untuk perputaran uang dari bisnis trading forex ini tuh sebenarnya masuknya kemana sih? Kan ada yang loss, ada yang profit gitu kan. Dan itu kita semua tuh kadang-kadang masih belum paham. Kita cuma paham kayak, oke deh cari broker yang baik nih, cari broker yang legalitasnya ada nih jelas. Nah, untuk karena itu saya sendiri masih belum paham nih, gimana coba masih cari ngejelasinnya. Oke, mungkin lebih ke sistem trading ya. Oke, ya betul, itu sistem seperti trading. apa? Benar-benar, Oke. setuju. Bicara tentang sistem trading perputaran uangnya itu kemana? Betul. Oke, Ji. Setiap perusahaan broker itu mempunyai yang namanya liquidity provider. Oke. Liquidity provider ini atau ibaratnya pedagangnya ini itu yang menaungi atau yang menerima transaksi-transaksi dari broker-broker. Oke. Kalau misalnya ada yang loss, pasti ada yang profit, betul nggak? Betul. Oke, perputaran uang dalam trading forex itu tahun berapa aku lupa, 180 triliun sehari. Masa iya kita tidak bisa mendapatkan profit atau keuntungan cuma 1 juta sehari? USD. Oke, perputaran uangnya itu adalah yang setiap broker itu punya liquidity provider atau lebih dikenal dengan LP atau lebih dikenal dengan yang namanya pedagang. Nah, pedagang ini yang menaungi transaksi-transaksi dari investor atau trader. Karena broker itu adalah perantara, benar nggak? Broker itu hanya perantara. Nah, perantara antara investor dengan pasar forex. Itu yang mengelolanya itu adalah pedagang. Nah, pedagang ini yang ngelempar harga-harga mengikuti pasar internasional. Itu seperti itu sih sistem tradingnya. Makanya kalau ditanya perputaran uangnya kemana kok rancu. Mereka masih belum paham itu. Rancu. Iya, sebenarnya nggak rancu. Karena gini, ketika nasabah itu deposit, 70% dana nasabah itu dimasukkan ke KBI. Ya, yang tadi itu adalah situ. salah satu fasilitas pemerintahan yang tentang keamanan dana nasabah. Ya, sebagai Itu namanya lembaga KBI. penjamin lah ya. Iya, KBI atau Badan Clearing Berjangka Indonesia. Nah, 70% dananya itu langsung ke KBI kan. 30%-nya itu adalah ada di segregated account atau dana pemisah, dana terpisah atau rekening terpisah antara operasional perusahaan dengan dana nasabah. Tuh. Dan kenapa di Dimax itu WD deponya cepet banget. Kalau terakhir nih, aku depo 2M, profit 3M, itu cuma 10 menit nyampe, Ji.
Oke. Itu cuma 10 menit. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan 70% dana aku ada Nah di itu. KBI. Ya, Ya, karena jawabannya. di Dimex punya dana talang. Nah itu dana talang ya. Itu untuk mempercepat. Karena fasilitas DWD tercepat itu yang menjadi kelebihan di Dimex. Dan sampai sekarang pun itu bakalan menjadi tetap kelebihan di Keunggulan Dimex. kita ya. Iya. Oke, karena kan kalau misalkan ngomongin yang saya baca ya, ini masih yang saya baca, kalau ngomongin rules dari WD itu kan sebenarnya dari pemerintahan juga 1 kali 24 jam kan, karena dari apa itu dari pedagang tuh dikirim dulu ke kita, baru kita ke investornya. Tapi ini kita tuh bisa 10 menit itu jawabannya karena ada dana talang itu. Iya. Berarti ditalangin dulu lah seolah-olah sama di Dimex-nya. Iya, betul. Oke, berapapun itu, Berapapun bahkan miliaran. Iya, makanya kita nggak ada yang namanya Ditahan. WD ditahan atau WD nunggu seminggu atau konfirmasi atau ditahan-tahan sama manajer-manajernya untuk kita WD, nggak ada kita Oke. kayak gitu. Karena kita insya Allah jujur sih. Oke, itu sih itu yang paling penting dalam bisnis yang tadi Amanah. katakan. Oke, amanah banget ya. Oke, tar dulu. Ini terakhir nih. Ini kan ngomongin profit sama loss ya. Ngomongin profit sama loss. Tadi itu saya tuh kalimatnya adalah ketika orang ini profit atau misalkan si orang ini loss gitu kan. Itu tuh maksudnya kayak gimana? Bisa ada profit, bisa ada loss, terus yang dibayarkan tuh dari mana gitu loh si profit kita tuh. Ada tadi kan aku Paham bilang, nggak kalimatnya? iya paham. Itu Ada loh. liquidity provider kan. Nah, jadi gimana? Jadi gini, misal aku loss, kamu Profit, misal. profit. Oke. Setiap liquidity provider itu tidak menaungi satu broker aja, Ji. Atau pedagang itu tidak menaungi tidak menaungi satu broker aja. Suatu perantara lah ya. Dan mereka pun punya yang namanya ibaratnya dana inilah, dana kayak segregated account. Kalau untuk broker lokal kan segregated account ya. Kalau misalnya sampai sana sih aku takutnya salah ya dijelasin. Iya. Tapi setahu aku di mana ada yang loss pasti ada yang profit. Iya. Oh, jadi dari situ lah ya. Berarti lihat dari yang paling banyak ininya ya. Terus kan ada, kalau kita tidak bisa menjelaskan tentang hal itu, tapi kalau misal kita logika kan ada, kalau broker lokal itu ada spread, ada swap, ada commission, perputaran uang untuk benefit untuk instansi-instansi ini ya dari antara itu. Oh, banyak lah ya yang bisa kita dapetin juga. Oh, oke sih. Kejawab sih. Maksudnya kan yang terpenting pemahaman kita nih sebagai trader pemula tuh minimal tahu dulu gitu loh. Ya minimal kayak memilih broker tadi gitu kan, mindset trading kita harus kayak gimana, itu penting menurut saya ke situ sih. Ya, jadi biar nggak kena tipu lagi. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang ngechat aku lagi karena ada yang mengatasnamakan aku atas penipuan, minta uangnya balik, aku tidak pernah merasa menerima atau mentransfer uang dari rekening aku pribadi untuk nasabah. Itu aja sih. Itu penting. Karena semua itu dilakukan di Dimex langsung. Oke, nah itu bagian pentingnya. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan Mas Ciceli, tapi banyak gue gak ngerti, banyak banget yang mengatasnamakan Mas Ciceli sebagai, tapi itu oknum ya. Pokoknya Mas Ciceli tidak menerima titip dana sama tidak menerima lipat gandakan profit. Karena dia bukan paranormal tuh guys, hati-hati itu ya. Kalau menerima edukasi boleh gitu kan, pembelajaran itu boleh karena Mas Ciceli sebagai mentor. Thank you Mas Ciceli atas jawabannya, dan next kita ke pertanyaan selanjutnya. Tolong kasih wejangan kalau bahasa Sunda ya. Ini bukan pertanyaan. Ya, ini sih lebih ke tolong kasih wejangan bagi buat sahabat trader, mau yang pemula mau yang udah lama juga, gimana sih bisnis trading yang baik tuh? Silakan Mas Ti. Oke, untuk Bapak Ibu trader yang baru memulai bisnis trading forex. Yang baru memulai bisnis trading forex, itu cari tahu dulu tentang brokernya, lalu tentang fasilitas dan layanan edukasi serta bimbingannya seperti apa, serta dilihat testimoninya. Kalau misalnya ada signal yang mereka kasih secara untuk melengkapi fasilitasnya, lihat berapa akurasinya atau testimoninya seperti apa. Dan aku sarankan Bapak Ibu itu jangan titip dana tradinglah dengan sendiri, karena sebaik-baiknya bisnis adalah yang mengolah kita sendiri. Lalu yang paling penting itu adalah ketika Bapak Ibu sudah memasuk dunia trading, terus kena loss 1 kali 2 kali, jangan menyerah begitu aja. Jangan menyerah begitu aja, karena masih banyak momen bagus, baik, dan banyak banget setelah itu. Kalau kita hari ini kena loss, cukupkan sesuai planning trading kita berapa persen yang sanggup kita terima untuk menerima, berapa persen yang sanggup kita keluarkan untuk menerima atau menanggung resiko kerugian. Yang paling penting itu ketika kena loss 1 kali 2 kali, jangan keluar dari market atau jangan menyerah begitu saja. Karena badai pasti berlalu. Belum tentu selamanya kita dalam dunia trading akan selalu merasakan lossnya. Itu aja. Oke, keren sekali. Tepuk tangan dulu buat Mas Ciceli. Mantap. Dan tolong didengarkan dengan sesama. Mas Ciceli gak kerasa nih waktu emang udah benar-benar
lumayan berjalan juga gitu kan. Dan pertanyaan semua tadi dari awal sampai akhir, thank you sudah berkenan untuk dijawab juga gitu kan. Dan tentunya bagi semua sahabat trader di luar sana yang menyaksikan channel YouTube di Dimex Official, khususnya di acara Dimex Talks ini, bisa tersampaikan jawabannya semuanya dan bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu atau semua kalangan sahabat trader di luar sana. Jadi ingat ya, kalau kesimpulan yang saya bisa ambil tadi adalah bisnis, trading itu adalah bisnis. Iya. Itu pertama. Terus cara menjalankan bisnis itu pakai ilmu. Betul. Dan gak boleh berpikiran tentang makes money itu. Yang tadi itu jauh-jauhin pikiran hal yang seperti itu. Jangan pernah Jangan gitu pernah kan. punya pikiran kalau bisnis trading forex itu bisa membuat kita cepat kaya. Cepet kaya. Nah itu tadi itu gak boleh ya, tolong dijauhkan. Jadi dan buat semuanya, kalau ngomongin tentang pembelajaran bisnis trading gitu kan, dengan hormat tinggal datang aja ke kantor Dimex. Yang pengen ketemu dengan Mas Stanley insya Allah stay di Bandung. Ya. Di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Oke, Mas Stanley sekali lagi thank you. Semoga selalu sehat, selalu Amin. dalam keadaan yang baik, karena untuk menjadi mentor yang tangguh tuh bukan hanya teknikal aja yang baik, tapi situasi hati juga harus baik loh. Ini serius, situasi hati harus baik karena mood. Pernah gak? Ini tarik deh di luar dari pertanyaan. Pernah gak sih ngasih signal tapi moodnya lagi gak baik, itu gimana loh? Saya kena SL. Iya kan? Berarti gak boleh kan? Iya. Masalahnya gini, jadi mentor dari Dimex itu ini tuh mempertanggungjawabkan member-member kan. Dan itu gak boleh. Jadi ya dari saya pribadi, semoga kita doakan Mas Stanley selalu dalam keadaan baik. Amin. Dan aku juga mendoakan kembali kalian serta Bapak Ibu traders yang lagi nonton, semoga bisa tetap stay on the track, stay fokus untuk trading dengan tidak titip dana trading. Terus tetap jaga lotnya, tetap jaga money manajemennya, karena aku yakin Bapak Ibu yang punya bisnis, yang pengen mengikuti bisnis trading forex ini untuk mendapatkan income tambah. Betul sekali. Oke, buat semuanya sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih. Nantikan episode selanjutnya dengan tema broker yang harus dipilih. Dan bagi yang belum terjawab pertanyaannya atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu bisa di kolom komentar ya. Tim official bener bisa di kolom komentar dan akan dijawab di komentarnya langsung oleh Ya, Mas betul. Stanley. Oke. Jadi tanyain aja. Jadi nonton. Ih, gue pengen nanya ini nih. Tanyain aja langsung di komentar dan itu pasti langsung dijawab. Oke. Oke. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua dan tetap saksikan terus di Dimex Official bersama Dimex Talks. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.